Salib kekuatan Allah yang diremehkan manusia. Markus 15 ayat yang ke-37 dan 38. Markus 15 ayat yang ke-37 dan yang ke-38 dipersilakan. Tiga 37 38 Bu. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabel-tabel suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Iya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa penyaliban Tuhan adalah peristiwa yang luar biasa. Bagi sebagian orang, peristiwa penyaliban itu adalah sebuah peristiwa yang tidak masuk akal. Tetapi bagi sebagian orang, penyaliban itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Karena apa? Karena bagi mereka yang tidak bisa menerima penyaliban, mereka melihat salib adalah sebuah simbol kekalahan. Salib adalah sebuah simbol kehinaan. Tetapi bagi setiap kehidupan kita yang mau menerima kuasa penyaliban itu, maka itu adalah suatu anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu Saudara, dari salib adalah kekuatan Allah yang diremehkan manusia. Ada sebuah kisah sebagai ilustrasi pagi hari ini yang akan saya sampaikan mengenai lukisan tua. Ya, ada sebuah keluarga yang kaya raya. Keluarga ini sudah tidak ada ibu, jadi hanya tinggal bapak. Jadi bapaknya sudah sepuh. Dia seorang yang sangat kaya raya sekali. Dan di rumah yang besar ini, bapak ini mempunyai 7 orang anak, ya, 4 laki-laki, 3 perempuan, dan 1 laki-laki anak angkat. Jadi 8, 9 dengan bapak ini. Dan dia mempunyai banyak pegawai, ya, asisten rumah tangga yang bekerja di sana. Dan bapak ini mempunyai satu hobi, kolektor lukisan mahal, ya. Jadi di rumahnya itu dia pajang berbagai lukisan yang bagus, lukisan yang harganya bisa sampai ratusan juta, bisa sampai miliar, dipasang semua di rumah itu. Dan uniknya di rumah itu ada satu lukisan yang jelek, ya, lukisan seorang tua yang jelek. Dan itu juga dipasang oleh bapak itu di antara lukisan-lukisan yang mahal. Karena begitu kayanya bapak ini, setiap hari ke-7 anak-anaknya itu mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang daripada bapak ini. Ya, karena dia kaya, perusahaannya besar-besar, sehingga tidak pernah kehabisan uang untuk pesta setiap hari. Dan bapak ini setiap hari hanya ditemani oleh anak angkatnya, ya, seorang pemuda desa yang tidak terlalu suka dengan segala huru-hara. Jadi yang tugasnya menemani bapak tua ini, menjaga dari pagi sampai bapak ini tidur setiap hari selama bertahun-tahun. Jadi setiap kali anak ini ada bersama-sama dengan bapak tua ini selalu memberikan wejangan. Ya, kalau boleh saya katakan, ilmunya bapak ini diberikan, mulai ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang bisnis, dan semua yang diketahui oleh bapak ini diceritakan kepada pemuda ini. Dan itu sebuah pengalaman yang luar biasa.
Karena ada satu pepatah mengatakan ketika kita bergaul dengan orang yang bijak, maka kita akan menjadi bijak. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita orang-orang beriman. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, maka kita pun juga akan menjadi lebih beriman. Nah, pada suatu waktu bapak tua ini meninggal. Ya, dan dia sudah menuliskan semua anak-anak yang diberikan warisan. Tetapi uniknya, perusahaan induk yang dimiliki oleh bapak ini dan rumah besar yang mereka diami tidak ada di dalam daftar warisan kepada siapa rumah induk dan perusahaan induk itu diberikan. Sementara ketujuh anak-anak daripada bapak ini, mereka membersihkan semua isi yang ada di rumah itu. Semua lukisan yang mahal itu semuanya diambil, dibawa pergi, kecuali hanya lukisan tua yang jelek yang tidak ada yang mau. Ya, singkat cerita, ketika semua sudah pergi meninggalkan, maka anak angkat daripada bapak ini, dia kembali sebelum pulang ke kampung bernostalgia, karena selama puluhan tahun dia bersama dengan bapak tua ini, dia sudah menjadikan bapak tua ini seperti orang tuanya sendiri. Dia melihat setiap ruangan sudah kosong, tidak ada barang yang tersisa, semuanya sudah bersih. Tetapi dia hanya mendapati sebuah lukisan tua yang jelek. Lalu pemuda ini dia ambil lukisan itu, lalu dia menangis, karena ternyata lukisan ini adalah lukisan yang seringkali diceritakan oleh bapak tua ini. Bagaimana lukisan tua ini adalah lukisan daripada orang tua daripada bapak tua ini. Ya, dia seringkali bercerita tentang gambar yang ada di lukisan lelaki tua itu adalah orang yang pertama kali berjuang mendirikan perusahaan daripada bapak tua ini, sehingga bapak tua ini mempunyai perusahaan yang begitu luar biasa. Dia ambil lukisan itu, dia menangis, lalu kemudian pergi dan pulang. Saudara, ketika dia mau mencoba mengganti bingkai figura karena sudah mulai rusak, tiba-tiba di balik daripada lukisan itu ada sepucuk surat. Lalu kemudian pemuda ini membaca, dan surat itu mengatakan, siapa yang memiliki lukisan ini, dia akan memiliki seluruh perusahaan induk dan rumah induk akan diberikan kepadanya. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika lukisan tua ini dipajang, tidak ada anak satupun daripada bapak tua ini yang memperhatikan. Tidak ada satupun dari ketujuh anak daripada bapak tua ini yang mau mengambil, karena dia jelek, tidak berharga. Tetapi di balik kejelekannya ada sebuah harga yang tidak ternilai harganya. Sebuah harta yang besar, sebuah harta yang selama ini hanya dipikirkan oleh anak-anak daripada bapak tua ini. Tetapi anak angkat pemuda ini dia mendapatkannya. Karena apa? Karena dia mau menerima gambar daripada lukisan tua itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib adalah sesuatu yang jelek. Salib adalah sesuatu yang buruk. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, terhina seperti anjing orang yang tergantung di atas, terkutuk orang yang tergantung di atas kayu salib. Dalam terjemahan yang lain, orang yang digantung di atas kayu salib itu sama seperti dengan anjing. Sebuah misteri apa sebenarnya yang Allah inginkan ketika Yesus itu disalib, dan sampai hari ini menjadi sebuah perdebatan, ya, mengenai keberadaan Yesus yang disalib. Tetapi kita harus ingat, ketika peristiwa penyaliban itu terjadi, ada dua hal yang penting yang harus kita ingat. Hal yang pertama, salib bagi orang-orang non-Yahudi, ya, bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang Romawi. Ketika Yesus mengatakan Eli, 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 lama
ada gemuruh, ada petir yang besar. Dan orang-orang tentara Romawi yang melihat, mereka mengatakan, sungguh dia adalah anak Allah. Sungguh dia bukan manusia biasa. Dan di sisi yang lain bagi orang-orang Yahudi, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bait Allah itu ada, di tengah-tengahnya itu ada ruangan yang penting, ya, yang dikatakan dibagi dua ruangan itu, ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Di ruangan kudus itu ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas, ada mezbah dupa, ya, dan itu semua imam yang bertugas, tidak ada yang istimewa, mereka bisa melaksanakan, mulai mengganti dupa, diberi dupa yang baru setiap hari, lalu kemudian minyak yang terus diisi, lalu kemudian roti yang harus diganti beberapa waktu. Tetapi untuk ruangan maha kudus itu hanya imam besar, dan tidak setiap hari, tidak setiap saat dia bisa masuk. 1 tahun 1 kali imam besar itu masuk ke dalam ruangan maha kudus untuk menyiramkan darah di atas tutupan peti grafirat, ya, dan itu hanya dilakukan oleh imam besar. Dan setiap imam yang masuk ruangan maha kudus itu ada kail pengikat, ya, yang talinya itu sampai di luar. Seperti Imam Sakaria ketika dia bertugas di dalam bait Allah memberikan persembahan, mencurahkan darah di atas tutupan peti grafirat. Tuhan, malaikat Tuhan mempertemukan dirinya dengan Imam Sakaria dan katakan, istrimu akan mengandung, Elizabeth, ya. Jadi Yesus dengan Yohanes Pembaptis ini masih saudara. Tetapi Imam Sakaria tidak percaya, Tuhan, istriku sudah tua, bagaimana mungkin itu terjadi? Ya, kasarannya kalau boleh saya katakan, Imam Sakaria ditabok sama malaikat, sehingga ketika keluar dia tidak bisa ngomong, dia sampai ketika Elizabeth selesai melahirkan Yohanes Pembaptis, Imam Sakaria baru bisa berbicara. Artinya bahwa di ruangan maha kudus itu bersemayam roh Allah yang luar biasa, ya. Dan ketika tabir itu sangat tinggi dan tebal kainnya, dan itu bisa robek, itu artinya ada sesuatu yang luar biasa. Ada sebuah pesan iman, ada sebuah pesan teologis yang Allah sampaikan kepada orang-orang Yahudi, bahwa hari itu sudah tidak ada lagi tabir yang menjadi penghalang orang untuk datang kepada Tuhan. Imam besar tidak spesial lagi untuk datang menemui Tuhan. Semua orang bisa, karena tabir itu sudah terbuka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika tabir itu sudah terbuka, persekutuan manusia dengan Allah kembali disatukan. Saudara, ketika Allah bersama-sama dengan manusia, ketika Allah ada bersama-sama dengan manusia, sebuah anugerah yang luar biasa. Ketika kita menerima salib, kita menerima Allah di dalam Yesus Kristus untuk hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima salib, kita mengizinkan Allah di dalam nama Tuhan Yesus turun ada di dalam kehidupan kita. Salibnya itu menguduskan di dalam kehidupan kita. Salibnya itu menyucikan di dalam kehidupan kita. Sehingga satu ayat firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Roh Allah, dan Roh Allah itu ada diam di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Allah ada di dalam kehidupan kita, ketika Roh Allah ada di dalam kehidupan orang percaya, kalau dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima dunamit, kamu akan menerima kuasa yang besar sekali,
Ya, kuasa di sana dikatakan dengan dinamit. Kalau saudara tahu di Freeport ketika diledakkan untuk diambil emasnya, maka dinamit itu mampu menghancurkan gunung yang besar, dan kuasa itu yang akan turun. Dan dengan kuasa itu setiap kehidupan orang menjadi saksi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keberhasilan dalam terjemahan yang lain bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mau menerima salib di dalam kehidupannya, maka Allah hadir untuk turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada di antara kita yang mampu mengalahkan Goliat. Goliat permasalahan, Goliat persoalan, tidak ada yang mampu. Raja Saul dengan kekuatannya sebagai raja yang sudah puluhan tahun memerintah, Raja Saul dengan hikmat kepandaiannya sekian puluh tahun berperang, tetapi ketika menghadapi Goliat dia habis cara. Ketika menghadapi Goliat dia tidak ada lagi hikmat, tidak ada lagi kekuatan. Justru setiap kali Goliat menantang, "Hei Raja Saul, di mana pasukanmu? Di mana kamu? Hadapilah aku." Dia takut. Mengapa takut? Karena roh Allah tidak ada dalam kehidupannya. Kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika ada ketakutan di dalam kehidupan, artinya roh Allah tidak penuh dalam hidupnya. Murid-murid ketika menghadapi badai dan mereka membangunkan Yesus, Yesus katakan, "Hei, mengapa kamu yang takut? Mengapa kamu yang kurang percaya?" Dan kita sadar seringkali hal itu yang terjadi dalam hidup ini. Mengapa tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini? Mengapa Tuhan tidak begitu memberkati dengan hebatnya dalam pekerjaan kita? Mengapa Tuhan tidak memberkati dalam kesehatan kita? Mengapa Tuhan tidak memberkati dalam rumah tangga kita? Mengapa Tuhan tidak memberkati dalam hal-hal yang kita lakukan? Jawabannya satu. Adakah Yesus di dalam hatimu? Adakah Allah yang turut bekerja di dalam hidupmu? Ketika Allah turut bekerja, tidak ada satupun yang mustahil dalam hidup saudara. Ketika Allah turut bekerja dalam setiap yang kita usahakan, yang kita kerjakan, keberhasilan dan keberhasilan yang saudara dapat. Ulang kali saya mengingatkan bagaimana ketika Ishak berada di Gerar, Ishak menabur di tanah yang tandus. Ishak memelihara tanamannya di tanah yang tandus, dan Ishak juga menuai 100 kali lipat di tanah yang tandus. Hari-hari ini dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam penyakit yang ada dalam hidup ini, iblis hendak mengatakan dalam kehidupan kita, di manakah Yesusmu? Iblis hendak mengatakan, masih adakah Allah yang hidup di dalam hidupmu? Tetapi pagi hari ini salib adalah kemenangan dalam setiap hidup orang percaya. Kita mau mengatakan kepada iblis, iblis, di manakah sengatmu? Di manakah mautmu? Kristus yang sudah disalib memberikan kemenangan dalam setiap hidup kita. Kutuk sakit ditanggung, kutuk dalam hidup ditanggung, kutuk dalam pekerjaan ditanggung. Yesus sudah menanggung semuanya. Dan ketika Yesus sudah tanggung, yang diberikan oleh Yesus adalah kemenangannya dalam hidup ini. Lewat Jumat Agung pagi hari ini, kita mau song-song hari depan lebih baik daripada hari ini. Orang boleh mengatakan ini dan itu dan sebagainya, tetapi saudara harus ingat, tabir itu sudah dibuka. Tabir itu sudah dibuka. Artinya kita boleh datang kepada Tuhan. Yesus katakan, "Marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan kepadamu." Tak peduli pagi hari ini seberat apapun beban berat hidup saudara,
Pagi hari ini tidak peduli seberat apapun sakit penyakit yang saudara yang ada dalam tubuh saudara. Pagi hari ini seberat apapun persoalan rumah tangga saudara, jawabannya hanya ada satu. Ada harapan di dalam Yesus, ada jalan keluar di dalam Yesus. Karena salib adalah kemenangan yang memerdekakan di dalam kehidupan kita. Maju terus bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemenang. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur.